Ini di luar tema Pak Kiai. Saya pernah bermimpi kehadiran putra saya almarhum, waktu itu meninggal pada umur 5 tahun. Jadi ketika menemui saya, dia itu sudah besar Pak Kiai. Jadi saya pun tidak kenal kalau dia tidak mengatakan namanya. Apakah ketika manusia ini hidup di dunia, ketika ada kematian dan dibangkitkan lagi di alam mahsyar, apakah itu baik, itu betul besar atau masih banyak aja? Nah, itu pertanyaan dari saya. Itu aja Pak Kiai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait masalah air yang mencapai 2 bulan. Karena kita tahu 2 bulan itu kalau ukuran meter 70 cm kali 4. Jadi ketika kita di rumah memiliki kopak yang besarnya ukuran 70 cm kali 4, lebarnya, panjangnya, dan kedalamannya. Dan kalau airnya penuh, berarti itu air mencapai 2 bulan atau 100 kali atau 250 liter. Nah, maka ketika dikobok, dicelup, mandinya kita tidak disiu. Kalau disiu kan airnya dikurang, tapi kita berenang di dalamnya. Buyang. Ya, buyang. Jadi bagaimana ketika mau digunakan dulu setelah dipakai mandi, tapi mandinya kita dicelup di dalamnya. Maka kita bisa lihat dari buah untuk menentukan bahwa air ini sah atau tidak dipakai to'ar. Yang pertama, ketika air ini sudah dipakai oleh kita, apakah ada perubahan di air itu? Kita lihat perubahannya. Satu, rasa. Kalau rasanya tidak berubah, sebagaimana tadi sebelum pakai mandi, tetap rasanya demikian. Yang kedua adalah cium, baunya. Apakah ketika dipakai mandi bau atau tidak? Selama bau dan rasa tidak berubah, berarti kedudukan air masih mutlak, berarti sah dipakai susu suci. Walaupun berhari-hari seperti kopak ulah itu, orang dulu di situ, basuh wajah di situ, kumur-kumur di situ, makan jengkol, makan petai segala macam. Tetapi orang terus-terusan, zaman dulu kan begitu. Ya, jadi orang berwudunya dikulah, kakinya masuk ke dalam. Itu tidak masalah selama air itu tidak berubah dua tadi, rasa dan baunya. Gitu. Tapi kalau airnya tekor dari 2 bulan, maka disebut mustakmal, sehingga tidak sah dipakai suci. Kalau airnya kurang. Tapi kalau airnya tidak berkurang, berarti tidak masalah. Gitu ya. Yang kedua, masalah anak yang meninggal dunia umur bayi. Apakah ada kehidupan di sana? Apakah umurnya juga nanti berubah? Maka ini sering digambarkan, diceritakan di dalam hadis Nabi ketika ada seorang nenek-nenek yang bertanya, apakah aku sebagai nenek-nenek seperti ini kalau nanti mati, apakah bisa masuk surga ya Rasul? Maka Nabi menjawab, di surga tidak ada nenek-nenek. Lalu nenek-nenek itu menangis pokoknya. Jadi karena dia dikatakan oleh Nabi tidak masuk surga. Tetapi Nabi tersenyum. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, apakah benar ya Rasul nenek-nenek tidak masuk surga? Kata Nabi, meskipun dia matinya nenek-nenek, tapi di alam akhirat rohnya tidak ada nenek-nenek. Artinya siapapun kita yang meninggal, berapapun umurnya, tetap datang ke sana seumuran, sepantaran. Kalau laki-laki diperkirakan seumur Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit. Kemudian umur perempuan ada satu riwayat mengatakan 17 tahun, ada mengatakan 20 tahun. Jadi artinya sebaya ketika datang ke sana. Meskipun meninggalnya bayi prematur, meskipun meninggalnya orok merah, tetapi tetap datang ke sana
rahmah, tidak ada tua, tidak ada muda. Anggaplah orang-orang yang mati sebelum akil balik itu tabungan kita, celengan kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena mereka yakin masuk ke dalam surga. Jangankan anak-anak orang Islam, anak-anak orang kafir pun yang meninggal sebelum usia balik tetap oleh Allah dimasukkan ke dalam surga.